Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mata kuliah Operasional Hotel dan Restoran bab 7 mengenai pengendalian pembelian dan stok. Sebelum menggali materi lebih dalam lagi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, saya Iputu Anjiska Pratamajaya dari kelas 5B Prodi Manajemen Bisnis Pariwisata, absen 9 dengan NIM 19158340016. Nah, topik bahasan pada materi ini sesuai dengan 3 pertanyaan yang tertera pada slide, yakni bagaimana pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material dilakukan, coba hitung dan jelaskan pengendalian biaya, dan yang terakhir, apa yang dimaksud dengan pengendalian personalia. Masuk ke bahasan pertama, yakni pengendalian operasional penerimaan dan pengeluaran material. Pengendalian persediaan atau stock control adalah usaha yang dilakukan oleh perusahaan dalam penyediaan barang-barang yang dibutuhkan untuk proses operasional atau produksi agar terpenuhi secara optimal sehingga operasional produksi berjalan dengan lancar dan mengurangi adanya risiko yang akan terjadi seperti kekurangan barang serta perusahaan dapat memperoleh biaya persediaan sekecil-kecilnya yang akan menguntungkan perusahaan. Di sisi lain, pengendalian persediaan haruslah dilakukan dengan seimbang. Nah, dalam pengendalian persediaan tersebut tentu terdapat tahap penerimaan dan juga tahap pengeluaran material. Yang pertama, mengenai penerimaan material. Penerimaan material biasanya dapat dikarenakan oleh 3 hal, yakni pembelian, penerimaan bonus, dan juga retur. Dalam penerimaan barang, perlu memperhatikan prosedur yang berlaku dan biasanya ini berbeda di tiap perusahaan. Pada saat menerima barang, pihak yang menerima barang harus melakukan pemeriksaan untuk memastikan apakah barang yang diterima kualitas dan kuantitasnya sudah sesuai. Lalu, apakah barang yang diterima sudah disetujui atau tidak. Contoh nyata dari tahap penerimaan barang ini adalah penerimaan melalui proses pembelian pada The Trans Luxury Hotel Bandung. Langkah-langkahnya adalah sebagai berikut. Yang pertama, proses pembelian barang dimulai dari permintaan pembelian barang oleh departemen yang ada dalam form purchase request dikirimkan ke bagian pembelian. Nah, proses ini dimulai dari adanya kebutuhan suatu barang atau jasa. Bagian pembelian akan memproses permintaan tersebut menjadi purchase order yang kemudian dikirimkan kepada supplier. Tahapan yang kedua, hotel tersebut akan melakukan proses pemilihan setelah bagian pembelian bersama dengan bagian departemen yang bersangkutan dan juga bagian cost control melakukan market survey. Lalu tahap yang ketiga, penerimaan barang yang dilakukan di The Trans Luxury Hotel Bandung dilakukan ketika supplier mengirim barang ke hotel dan disertai invoice ke bagian pembelian. Bagian penerimaan barang atau receiving akan menerima barang-barang tersebut. Nah, penempatan pemesanan pembelian dimulai ketika bagian penerimaan barang melakukan pengecekan fisik barang, dokumentasi yang meliputi faktur dan juga purchase order sampai kepada penyimpanan barang tersebut. Dan tahapan yang terakhir adalah pencatatan transaksi pembelian yang ada di hotel tersebut, meliputi daily receiving report yang dilakukan bagian penerimaan barang dan store requisition yang dilakukan bagian penyimpanan atau gudang. Kedua pencatatan transaksi tersebut sama-sama akan diberikan kepada cost control sebagai laporan harian. Lalu yang kedua mengenai pengeluaran material. Sumber pengeluaran persediaan dikarenakan oleh beberapa sebab, diantaranya penjualan, pemberian bonus, dan juga pemberian contoh barang. Pengeluaran barang dari bagian gudang hanya dapat dilakukan apabila ada perintah dan persetujuan secara tertulis dari pihak yang berwenang. Jika tidak ada persetujuan tertulis dari pihak yang berwenang, maka bagian gudang tidak boleh mengeluarkan barang yang ada di gudang. Contoh perintah pengeluaran barang dapat berupa surat jalan, delivery order, dan juga memo retur pembelian. Sebuah proses pengambilan barang dari persediaan barang yang ada berdasarkan kebutuhan atau permintaan. Nah, prosesnya yaitu yang pertama, departemen yang memerlukan barang menyiapkan formulir storeroom requisition yang berisi tentang jenis dan jumlah barang yang diperlukan. Formulir SR tersebut harus ditandatangani oleh kepala departemen lalu kemudian diserahkan ke bagian store. Yang kedua, formulir SR pun ditandatangani oleh kepala departemen, maka bagian store akan memproses permintaan barang tersebut dengan memeriksa dan menyiapkan barang-barang yang diminta oleh departemen yang membutuhkan. Yang ketiga, pihak store akan menyerahkan barang yang diminta oleh departemen yang bersangkutan, kemudian meminta tanda tangan dari staf yang menerima barang tersebut. Lalu tahap keempat, bagian store akan menandatangani formulir SR tersebut yang umumnya dibuat dalam rangkap 3 dan akan didistribusikan kepada cost control
departemen yang membutuhkan dan juga store untuk mencatat pengambilan barang tersebut pada bin card sebagai pengurangan jumlah berdasarkan SR tadi. Nah, selanjutnya kita beralih ke materi pengendalian biaya sekaligus contoh soalnya. Pengendalian biaya adalah suatu usaha yang sistematis dalam menetapkan standar pelaksanaan yang bertujuan untuk perencanaan, sistem informasi umpan balik, membandingkan pelaksanaan nyata dengan perencanaan, menentukan dan mengatur penyimpanan yang ada penyimpangannya, lalu melakukan koreksi perbaikan agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan, sehingga tujuan dapat tercapai secara efektif dan efisien dalam penggunaan biaya. Untuk menghitung pengendalian biaya dapat digunakan dengan metode EOQ. Nah, beralih ke contoh soal, seperti yang tertera pada slide, dikatakan bahwa Hotel Jaya tahun depan membutuhkan 250.000 unit sabun. Harga beli bahan baku per unit sebesar Rp2.000. Biaya pemesanan untuk setiap kali melakukan transaksi sebesar Rp150.000. Nah, biaya penyimpanannya sebesar 25% dari rata-rata nilai persediaan. Berapakah EOQ? Nah, untuk menyelesaikannya, cari dulu apa yang diketahui. Yang diketahui yakni S atau biaya pemesanan sebesar Rp150.000, D atau jumlah kebutuhan sebesar 250.000 unit, dan H yakni biaya penyimpanan yakni sebesar 25% dikali 2.000. Bagaimana mencari EOQ? Rumusnya adalah akar 2SD per H. Tinggal masukkan segala yang diketahui tadi ke dalam rumus lalu hitung seperti biasa. Akar 2 dikali 150.000 dikali 240.000 dibagi 25% dikali 2.000, dan ini dapatlah akar dari 144 juta. Nah, jadi hasilnya EOQ-nya sebesar 12.000 unit. Nah, lalu bisa dilihat pada slide. Gambar di samping merupakan contoh dari kegiatan pergunangan. Next, topik bahasan terakhir mengenai pengendalian personalia. Apa yang dimaksud dengan pengendalian personalia? Pengertian pengendalian atau manajemen personalia menurut Prof. B. Filippo adalah perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, dan pengendalian atas pengadaan tenaga kerja, pengembangan, kompensasi, integrasi, pemeliharaan, dan pemutusan hubungan kerja dengan sumber daya manusia untuk mencapai sasaran perorangan, organisasi, dan masyarakat. Dalam pengendalian personalia, tentu terdapat tugas spesifik dari bagian personalia itu sendiri. Di antaranya, membuat anggaran tenaga kerja yang diperlukan, membuat analisis kerja, deskripsi kerja, dan spesifikasi kerja, menentukan dan memberikan sumber tenaga kerja, mengurus dan mengembangkan proses pendidikan dan pendidik, lalu mengurus seleksi tenaga kerja, mengurus soal pemberhentian atau pensiun, mengurus soal kesejahteraan. Lalu terdapat dua jenis pengendalian personalia, yaitu intern dan ekstern. Pengendalian intern merupakan suatu cara untuk mengarahkan, mengawasi, dan mengukur sumber daya suatu organisasi, di mana pengendalian intern ini dipengaruhi oleh sumber daya manusia dan sistem teknologi informasi, dan dirancang untuk membantu organisasi suatu tujuan atau objektif tertentu. Lalu pengendalian ekstern merupakan pengendalian yang dilakukan dari luar, seperti pengendalian formal yang merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh instansi-instansi atau pejabat resmi. Lalu pengendalian informal yakni pengendalian yang dilakukan oleh masyarakat atau konsumen yang memiliki hubungan dengan perusahaan tersebut. Nah, itulah tadi penjelasan saya mengenai pengendalian pembelian dan stok. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat. Maaf bila terdapat kesalahan. Terima kasih sudah menonton video ini dan sampai jumpa.